Kendal itu dulu pusat NU. Kendal itu namanya Kendal Tabanan. Kekayaan dusun Kendal itu bukan hanya uang. Belanda datang butuh regetak, hari Minggu itu Minggu Legi. Jalan-jalan ini semua diputus separuh-separuh. Jembatan Nyo ini dulu diputus dengan bom. Tempat penyimpanan peluru-peluru ninggal dengan petung kan ngono kuwi. Sebelum organisasi muda berdiri itu Kobro berdiri dulu. Kepengen do latihan gini sing jenenge Kobro. Dulu memang betul-betul bangga dari orang Kendal. Sekarang saya nggak tahu. Di balik rindangnya pepohonan dan tenangnya aliran sungai, terselip sebuah kampung yang sederhana tapi penuh cerita. Dari riuhnya sudut kaki Merapi, Padukuhan Kendal hidup di perbatasan Kapanewon Turi, Kalurahan Bangunkerto. Tidak cukup pesat kemajuannya, tapi tampak cukup dengan kesederhanaannya. Di sini, waktu berjalan lebih lambat. Orang-orangnya ramah, saling sapa bukan sekedar basa-basi, tapi wujud nyata dari kebersamaan. Kendal tidak lahir dari kemewahan, tapi lahir dari sejarah tentang perjuangan di masa lampau. Kendal itu yang pertama itu di daerah sini ini namanya Kendal Tabanan. Dinamakan Tabanan karena yang pertama atau yang dulu-dulunya Simbah itu mengatakan Simbah dulu itu menjadi istilah seorang pandai besi. Alatnya itu dijual oleh Pak Dip Pawiro Dikoro, dijual kepada orang yang disuko di situ. Nah, sesudah itu terus generasi selanjutnya tidak tahu, hanya tinggal ceritanya saja, jadi tidak tahu barangnya sekarang ini hanya sisa-sisa istilahnya itu bekas membakar besi dan lain-lain itu masih ada di sebelah baratnya Pak Buidi itu dulu itu masih banyak. Terus kedatangan namanya istilahnya Jepang yang kira-kira tahun 1942. Orang-orang Indonesia di sini disuruh istilahnya barang-barang yang ada, umpamanya alat untuk menjaga kampung, alat penerangan senter dan lain sebagainya, tombak dan lain sebagainya, ini suruh mengumpulkan di kelurahan itu, di Ngablak di situ itu dikumpulkan sehingga masyarakat ini makin lama bukan makin makmur tetapi makin susah, semua habis, pakaiannya hanya tinggal pakaian rami dan goni. Celana ya celana goni, baju itu dalang saja itu dari Medari itu main di Pandansari itu memakai baju rami. Sesudah itu ada clash yang kedua, Belanda datang butuh regetak. Hari Minggu itu Minggu Legi, datang di Jogja. Masyarakat di Indonesia di sini terutama
jalan-jalan ini semua diputus separuh-separuh. Jembatan Nyo ini diputus dengan bom. Di Nyo itu kan betonnya kan sekarang masih utuh, itu udah ada yang mengambil betonnya ini. Ngarepe Pak Kaji Samsuri kayak ngidul. Kuwi ora kena nggoli padahal kan kene iki kulone Pak Kaji Basori almarhum kuwi. Jalannya itu hanya hampir berapa meter ya. Antara 1 meter. Nah, kulone Pak Andoni kan iki mbiyen sumur kan akeh ning sumure jero. Tekan kan ngidul kan ning sumure jero. Di pabrik Medari ini dulu untuk markas Belanda waktu kelas kedua. Yang ditangkap itu Kang Harto, bapaknya Kang Budi. Lek Marto Jolani, bapaknya Kang Daryanto. Terus Pak Dedi Harjo almarhum, bapaknya Pak Mujono. Terus Lek Yen itu bapaknya ikut itu. Terus Pak Amir pembela tanah di sini banyak. Kalau dulu itu ya Pak almarhum Pak Lurah Rajat Mojo, bapak itu ya Pak almarhum Pak Darmojo. Terus setengah ini Pak Sirat, terus Lek Pramto, Lek Kromo, terus Pak Mujarjo, almarhum Mbah Suharkene, Lek Marto, Pak Amir, Pak Debasri almarhum. Ini jadi kurang lebih kalau di sini sekelurahan itu paling banyak istilahnya itu pejuang-pejuang yang meskipun tidak diberi imbalan hingga sekarang ada yang diberi imbalan istilahnya itu pensiunan dan lain sebagainya, tapi kalau diukur dengan jiwa raganya kalau seperti sekarang kan jauh gitu ya. Ini sudah itu terus Indonesia sedikit memperbaiki pemerintahannya. Karena sekolah jadi hidupkan lagi anak-anak sekolah ini. Dulu itu SR Sekolah Rakyat dan nyewa sampai nyewa Pak Prasetyo. Tahun 53 pindah ke tempatnya saiki nggoncok mobil kuwi. Nang kono kae aku sekolah nang kono kae 1 tahun. Sejarah negara kita itu mulai ditata. Ini baru ada namanya Pak Dukuh, yaitu Pak Darmojo. Terus Pak Darmojo meninggal baru Pak Ngabdul. Sesudah Pak Ngabdul baru Riti Agus ini yang kita jagokan menjadi Dukuh. Dulu itu belum baru 3 kali ini ada Dukuh itu kalau di sini. Masjid kuwi peristiwaane biyen kuwi kene kuwi tahun sekitar 61 malah 2 kuwi eneng angin topan saka musala kidul kuwi 12 ngalor tekan ngene binun Pak Badri karo sapa ke mbiyen do ngiyum nang musala kono kuwi. Lah kuwi glugus kok kolone kae ngantil musolane kuwi. Alhamdulillah Pak Badri kancane ki ora ketiban gendenge karo apane. Lore barang terus sak pengalor do ambruk. Mula terus timbangane kayune iki pirang-pirang dolar ado ngopo. Lah terus do musyawarah iki apa yang gue gawe masjid wae. Alhamdulillah iso kendo dimanfaatke. Lagi peristiwane upama kuwi do arane angin ribut ngono. Tak kira dia urung gawe masjid. Nek musala kuwi wis eneng. Nah, biyen tiap-tiap RT ngono kuwi duwe musala. Kene iki musalane kae omah saiki dinggone Habib kae. Terus tengah wetane Basia RT 5 ngene Pak Jasim ngono kae. RT
papan yo saiki dadi masjid kana kae. Sejarah panjang Kendal telah terjahit dalam ingatan, menunjukkan bahwa Kendal terlahir dari cerita yang besar. Upaya menularkannya dari generasi ke generasi selanjutnya menjadi ritual untuk terus merawat nilai-nilai warisan leluhur yang mengakar ke setiap sanubari masyarakat Kendal. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi jalan, menjadi ruh, menjadi nafas dalam ritme sosial kebermasyarakatan. Sejak saya kecil, saya kelahiran tahun 62. Jadi dari kecil itu saya tahu kondisi masyarakat Dusun Kendal hampir semuanya orang NU. Jadi segala perilaku warga Dusun Kendal itu dulu itu betul-betul kehidupan sehari-harinya mencerminkan kehidupan orang-orang NU. Dua tokoh utama dalam kegiatan keagamaan itu Bapak Kiai Mudi almarhum, juga Bapak Kiai Muhammad Basri almarhum. Bapak Kiai Mudi itu sudah bahkan menjadi panutan NU sekecamatan Turi. Di samping itu beberapa tokoh masyarakat, katakanlah orang-orang tertentu dari warga Kendal itu juga menjadi pengurus penggerak NU Kecamatan Turi. Itu sangat berpengaruh pada perilaku warga Dusun Kendal. Kemudian beberapa tokoh yang ikut terlibat banyak baik di NU Kecamatan Turi juga sekaligus menjadi tokoh sentral, tokoh-tokoh pusat penggerak di Dusun Kendal. Itu antara lain Bapak Muhammad Subianto almarhum, Bapak Ayare Hadi almarhum, Bapak Afandi, Bapak Tamsir, juga beberapa yang lain. Tapi yang pokok itu, karena banyaknya orang yang ikut ngurusi NU terutama di wilayah Kecamatan Turi, maka kegiatan-kegiatan yang banyak dilakukan warga waktu itu, hampir kegiatan di Kendal itu hanya kegiatan keagamaan. Waktu itu belum ada organisasi pemuda. Sebelum organisasi pemuda berdiri itu Kopro berdiri dulu. Dimulai dari beberapa yang biasanya kumpul nongkrong di sebuah rumah, beberapa orang ngomong-ngomong do ngobrol kepiye, beberapa orang itu mencoba untuk latihan sendiri. Akhirnya ada yang datang ikut sampai anggotanya banyak, lebih dari 100-an waktu itu. Kopro itu berdiri, setelah berdiri baru asar-asan. Sekarang pemuda, organisasi pemuda dibentuk, melibatkan Kendal, Pandansari, Sidoarjo. Saya ketuanya. Yang terlibat dalam kepemudaan, dalam kepengurusan, bukan hanya seusia saya dan di bawahnya, tetapi yang sudah di atas saya waktu itu juga dilibatkan. Itu Pak Doyo, itu juga terlibat jadi pengurus. Kemudian Bapak Haryanto Pandansanen, Bapak Haji Suprap Sidoarjo, itu dilibatkan orang-orang di atas saya sebagai pengurus. Dampaknya orang yang lebih tua umurnya kalau tidak masuk, mau cawe-cawe, tidak punya akses, tidak bisa ikut urun rembuk, mengingatkan, memberi saran atau apa, nggak bisa. Yang kedua, dalam hal pemenuhan kebutuhan. Contoh dulu setiap tahun itu setiap tanggal 28 Oktober pasti pentas seni. Orang yang usianya sudah di atas saya
aku nyiapke sound system, aku nyagui panggung, aku nyagui konsumsi, aku nyagui apa. Begitu nggak diminta. Itu karena apa? Mereka terlibat. Jadi kegiatan keagamaan ada. Waktu itu pengajian rutin selapan sekali. Kemudian kegiatan kebangsaan itu pentas ini setiap 28 Oktober. Dan pentas ini itu semalam full. Karena apa? Yang pentas grup-grup yang ada di Kendal Serano grup gawe sopo nganu kuwi dijatah tampil sekian menit. Semua diberi kesempatan sampai subuh. Itu sudah dibatasi menitnya, jeda waktunya nggak sampai 10 menit setiap ganti. Pemuda juga kegiatan masjid ya kuwi. Kadang pemuda yang berinisiatif sendiri, kita mengadakan peringatan keagamaan, kadang takmir yang mengadakan, diserahkan ke pemuda. Jadi ada kegiatan keagamaan, kegiatan kebangsaan, kegiatan seneng-seneng, rekreasi. Jadi kalau rapat, musyawarah, itu tidak mulus seperti sekarang. Mengapa tidak mulus? Karena perdebatan itu sangat keras. Jadi setiap orang kan punya pendapat. Mempertahankan pendapat itu yo kaya wong padu nang rapat itu. Tapi rapat selesai ya sudah, kesepakatannya begini. Itulah tunduk pada kesepakatan. Di Kendal, kita belajar bahwa kekuatan sebuah kampung bukan di seberapa mewah infrastrukturnya, tetapi pada semangat gotong royong, rasa saling percaya, dan cinta tanah kelahiran. Kendal bukan sekadar nama tempat, ia adalah saksi sejarah, pusat gerakan dakwah, dan rumah bagi perjuangan Nahdlatul Ulama. Majelis menjadi pusat ilmu, pesantren berkembang, dan tradisi keislaman yang kuat mengakar hingga ke sanubari masyarakat. Kendal itu dulu pusat NU. Pak D. Mudi, Pak D. Basri, Bapak Muhammad Subianto, Bapak Ayah Rehati, itu penggerak utama. Mengapa menjadi kiblat NU? Di bidang keilmuan agama, itu yang utama adalah Pak D. Mudi. Iki karomah nek iki pisan. Yang kedua, Pak D. Basri itu karena santri Watu Congol. Kemudian aktivis NU yang betul-betul aktif itu Bapak Muhammad Subianto. Itu hidupnya memang hanya untuk NU. Kegiatan keagamaan di Kendal itu dalam 1 minggu itu hanya sekitar 2 malam. Itu tidak ada kegiatan keagamaan. Tiap malam ada malam, ada siang. Kalau siang itu Kamis siang. Tiap malam itu hanya malam Sabtu dan malam Kamis. Itu nggak ada. Dan kegiatan keagamaan itu jamaahnya banyak. Tiap kegiatan. Senenan, Mukodaman, banyak sekali. Anggotanya banyak. Di wilayah wilayah Kecamatan Turi itu mengadakan, dari NU mengadakan kegiatan. Itu partisipan yang terbanyak itu berasal dari Kendal. Informasi-informasi dari kabupaten, dari provinsi, dari pusat itu jujuknya juga di Kendal. Kan dulu waktu belum ada HP, belum ada telepon, baru ada telegram. Kalau kapan mulai puasa, kapan Lebaran, kapan Idul Adha, itu Kecamatan Turi jujuknya Kendal. Kendal khas Paduro mulai poso. Karena Kendal informasi pertama paling jujuknya di Kendal, kabupaten, provinsi, dan pusat. Maka Kendal itu menjadi pusat. Ya betul-betul terkenal, bukan hanya di wilayah Turi, di tempat-tempat lain. Ketika alam menguji dengan kekuatan yang tak terduga, rasa kemanusiaan dan solidaritaslah yang menjadi kekuatan sejati. Berbagai sabda alam yang kita hadapi tak hanya mengguncang bumi,
tapi juga menggerakkan hati. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian, kita menunjukkan arti gotong royong yang sesungguhnya. Ya mudah-mudahan saja nanti generasi yang akan datang seperti Anda-Anda sekalian ini nanti ikut berjuang menata negara kita supaya lebih baik. Menjadi warga Kendal itu seusia saya merasa bangga. Video pendek ini mungkin tidak akan cukup merangkum cerita panjang dusun kita tercinta. Masih banyak kisah yang belum disampaikan, ragam sejarah yang belum sempat diceritakan. Mungkin dusun ini jauh dari kata sempurna, terlampau lambat dan terkesan ngene-ngene wae. Tapi Kendal tetaplah Kendal, selalu memiliki cara untuk merayakan hidup dengan siasatnya sendiri, menjadi cerita yang akan dikenang sampai kapanpun nanti. Bagaimanapun juga, merawat cita-cita tak semudah berkata-kata. Semoga tetap tumbuh cinta untuk dusun kecil ini. Mari terus merawat Kendal dengan cara kita masing-masing, dengan jalan masing-masing, sebisa-bisanya, semampu-mampunya.